Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan halaman 5. Baik, qala al-muallifu atau al-muhaqqiqu. Baik, qala al-muhaqqiqu wa hadhihi al-wasiyatu ar-ra'i'atu allati baina aydina al-yawma min imamin mala'a dhikruhu al-asma'a wastahaqqa an yutlaqa alayhi wa idhal afaqi wa mafkharatal iraqi. Beliau mengatakan wasiat yang sangat berharga ini allati baina aidina, yang ada di hadapan kita, al-yaum, hari ini, min imamin, adalah wasiat yang disampaikan seorang imam, mala'a dzikruhu, mala'a itu artinya memenuhi, dzikruhu penyebutannya, al-asma'a pendengaran-pendengaran. Artinya wasiat yang sedang kita baca adalah wasiat yang disampaikan seorang imam yang namanya sudah sangat terkenal, namanya yang telah didengar oleh banyak orang, yaitu Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wastahaqqa, seorang imam yang memang berhak, pantas dan layak, an yutlaqa alaihi, untuk disebut sebagai wa'idhal afaqi. Wa'idhal al-afaqi. Wa'idhal itu yang memberi mau'idhah. Ya, mau'idhah sudah jadi bahasa Indonesia, mau'idhah hasanah gitu ya. Kalau wa'idh artinya apa? Yang menyampaikan wa'idhah, menyampaikan mau'idhah. Al-afaqi, di seluruh ufuk, di semua penjuru. Artinya Imam Ibnul Jauzi memang pantas dan berhak untuk dikatakan sebagai juru penasehat di seluruh penjuru. Wa mafkharatal iraqi, kebanggaan tanah Irak. Al-Irak itu Irak. Kenapa? Karena beliau rahimallahu ta'ala dilahirkan di Irak, tumbuh besar berkembang di Irak, dan meninggal dunia juga di Irak. Ya, secara khusus adalah Baghdad. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu beliau adalah orang Baghdad. Fakam adma'a ainan, banyak nasihat beliau membuat mata menangis. Wa kam raqqa qalban, banyak nasihat dari Ibnul Jauzi yang kemudian bisa melembutkan hati. Fama a'zama naf'aha, sungguh sangat besar manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan Ibnul Jauzi. Terkhusus adalah kitab ini. Jadi setelah al-muhaqqiq atau yang mentahqiq ini memberikan pengantar tentang pentingnya memperhatikan pendidikan anak, al-muhaqqiq juga tentunya tidak lupa untuk menerangkan siapa penulis buku ini. Memang begitulah ya. Artinya sistematika kata pengantar untuk sebuah buku, selain menjelaskan secara ringkas isi buku, bahkan menyentuh secara global dan garis besar tentang tema yang dibahas di dalam sebuah buku, juga memuji penulisnya. Itu sistematika pengantar untuk sebuah buku. Baik, nah di sini al-muhaqqiq sebagai pihak yang meneliti, kemudian melakukan otentika teks, kemudian beliau yang mencetak serta menerbitkan dalam bentuk yang lebih baik. Beliau memuji Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sebagai wa'idhal afaqi wa mafkharatal iraqi,
Beliau adalah juru nasihat untuk seluruh umat di berbagai penjuru dunia, dan beliau adalah kebanggaan tanah Irak, yaitu Baghdad. Fabiha yatadzakkarul ghafilun. Fabiha yatadzakkarul ghafilun. Maka diharapkan dengan wasiat yang beliau tulis ini, yatadzakkaru, akanlah tersadar al-ghafilun, orang-orang yang terlanjur terlena. Terutama para orang tua dan para pendidik. Banyak orang tua yang kurang memberikan perhatian anak. Ukuran perhatian itu tidak hanya ditentukan oleh orang tua, tetapi ukuran perhatian sudahkah cukup ataukah belum, itu juga dikomparasi dan juga dikompromikan dengan kebutuhan anak. Banyak orang tua menyatakan dan mengaku, saya sudah ngasih perhatian, tidak kurang-kurangnya kita berikan kasih sayang. Rata-rata orang tua beralasan seperti itu. Padahal bagi anak perhatian dari orang tua masih belum cukup. Dianggap oleh anak perhatian orang tua masih kurang. Di situ kan terjadi akhirnya gesekan. Maka caranya bagaimana? Ya dikomparasi, dikompromikan. Jangankan perhatian dan kasih sayang. Makanan saja, anak satu dengan yang lain sudah berbeda. Ada anak makan satu piring sudah cukup kenyang. Yang lain paling tidak 2 piring. Belum cukup 2 piring, dia tidak akan merasa kenyang. Dia pasti masih merasa lapar. Pengen nyamil itu, nyamil sana, goreng ini, goreng itu. Bahkan dia akan jajan. Anak yang lain susah makan. Sehari semalam paling makan 2 kali, sekali makan setengah piring sudah cukup. Itu menu makanan yang sifatnya fisik. Nasi, sayur, lauk, dan kerupuk misalnya. Itu saja satu anak berbeda dengan yang lain. Misalkan seorang anak makannya relatif lebih banyak daripada yang lain. 2 bersaudara misalkan. Yang satu piring udah cukup. Adiknya harus 2 piring. Kalau kurang 2 piring dia nggak akan kenyang. Apakah bisa diterima alasan orang tua ketika masing-masing anak dikasih hanya 1 piring? Kemudian orang tua mengatakan, saya sudah ngasih makan mereka kok. Ini saya kasih 1 piring, yang ini juga 1 piring. Apakah bisa diterima alasan seperti itu? Jawabannya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena anak yang kedua 1 piring belum cukup. Dia harus diberi 2 piring. Jangan beralasan, oh ini harus adil. Iya, adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ini harusnya dikasih 2 piring, dikasih 1 piring, bukan adil, itu zalim. Coba kalau kita yang menjadi anak kedua. Coba kalau kita yang memang untuk makan minimal 2 piring. Apakah kita juga bisa menerima? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian kita beralasan, ya biar mereka ngerti prihatin ini dan itu. Iya, kalau mentalnya kuat. Kalau akhirnya jadi pencuri, nanti siapa yang menyesal di kemudian hari? Orang tuanya sendiri. Dan kasus-kasus seperti itu tidak sedikit, sangat banyak. Anak yang terbukti mencuri, anak yang tertangkap mengambil makanan di dapur, mengambil makanan di koperasi atau di baksof, di koperasi pondok. Teliti ya, karena dia merasa belum kenyang. Dia perlu mengambil makanan. Namanya orang lapar kok, mau ditahan-tahan. Jangankan yang anak kecil, orang tua aja kalau lapar ya nggak bisa ditahan-tahan. Mangan sih. Gitu. Misalkan kerja atau kerja bakti atau berkegiatan, kita aja masih beralasan, wow, mulai mangan sih. Itu yang tua, yang sudah berpikir dewasa. Apalagi anak-anak yang nggak punya pertimbangan maslahat madarat, yang nggak mengerti
dampak negatif positif yang tidak bisa mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan itu apa. Itu urusan makanan. Ya. Urusan baju juga sama kan, ini contoh yang kedua. Apa bisa diterima secara akal sehat, punya anak 3, laki-laki semua, dikasih baju dengan ukuran yang sama? Padahal yang satu gemuknya kayak saya, yang nomor 2 kayak Bang Rahmat, ya. Yang ketiga kayak Mas Abdul Mas'ud. Ya. Terus kita sebagai orang tua ini, lambine XL KB. Misalkan. Gimana Pak Sarsiah? Silep. Mas Abdul Mas'ud yang silep. Saya yang pas, Mas Bang Rahmat yang orang gede. Itu baju. Baju saja ketika kita memberikan atau membelikan buat anak harus menyesuaikan kebutuhan. Iya kan? Makanan, baju dan yang lain-lainnya. Apalagi perhatian dan kasih sayang. Jangan sampai kita beralasan, saya udah ngasih kasih sayang kok. Saya udah berusaha memperhatikan, tapi anaknya memang kayak gitu. Beda-beda. Itu nanti kalau prakteknya di pondok begini. Ada anak yang inginnya ditelepon tiap hari. Ada anak yang menuntut ditelepon seminggu sekali. Tapi ada anak yang nggak mau ditelepon paling cepat sebulan sekali. Ya. Ada contoh kasus nyata seperti itu waktu kita masih di Pondok Solo. Ditelepon orang tuanya nggak mau dia. Ya. Kalaupun diangkat, ngapain sih telepon-telepon Bi? Kayak aku masih kecil aja. Malu, aku udah gede nih. 1 bulan sekali kan bisa. Udah ya. Nyata itu. Ada tipe anak seperti itu. Artinya ketika kita kasih memberikan perhatian, ada anak yang sebulan sekali ditengok aja udah merasa cukup dia. Alhamdulillah abiku sayang sama aku. Kenapa? Aku ditengok rutin. Setiap hari enggak, seminggu sekali enggak, sebulan sekali. Sebulan sekali, iya. Bagiku sebulan sekali udah cukup. Aku udah percaya kalau abiku sayang sama aku. Yang lain seminggu enggak ditengok udah bertanya-tanya. Dibuang boy aku ya. Kok nggak ditengok kenapa? Lupa boh sama aku ya. Orang tua gini. Ada yang durasi waktunya lebih pendek dari itu. Itu contoh nyata. Bahwa apa yang kita berikan buat anak-anak itu nggak bisa disamakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang namanya adil itu tidak selalu harus diungkapkan dengan nominal dan angka yang sama. Tapi sesuaikanlah dengan kebutuhan mereka. Antara anak laki-laki dan anak perempuan yang beda lah. Ya. Keperluan tiap bulannya itu beda. Untuk anak perempuan tentunya lebih banyak. Karena ada hal-hal yang sifatnya kewanitaan. Ya. Kebutuhan dan perlengkapan mereka jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Kalau misalkan punya anak laki-laki semua, yang satu dengan yang lain juga untuk keperluan per bulannya beda-beda. Yang satu senang olahraga, yang satu enggak. Masa yang senang olahraga terus dikasih uang bulanan sama dengan yang tidak senang olahraga. Adiknya nggak senang olahraga, tapi kakaknya aktif. Telepon Bi, belikan raket. Kemana? Mau ikut namplek Ikhwan Kulon Progo. Kapan? Tiap Jumat pagi. Bi, belikan sepatu Bi. Ya selama itu positif, selama itu bermanfaat, selama anak bisa bertanggung jawab, dan selama kita mampu tentunya. Ya kenapa tidak? Bukan berarti wah ini kakaknya dibelikan raket, adiknya enggak, berarti ini enggak adil, udah nggak usah beli raket ya mas ya. Kenapa tidak berpikir maksimalis? Kakaknya dibelikan raket biar adil, adiknya tak belikan raket juga. Kok malah milih yang adiknya tidak beli raket, akhirnya kakaknya tidak dibelikan raket. Itu contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya kasih sayang, yang namanya perhatian, itu tetap harus memperhatikan kebutuhan anak. Harus memperhatikan kebutuhan anak. Yes, disesuaikan dengan jenjang dan tingkatan umur mereka. Nah, melalui wasiat yang disampaikan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, diharapkan orang tua yang terlena itu akhirnya sadar, oh ternyata selama ini saya masih kurang memberikan perhatian kepada anak. Oh ternyata selama ini saya masih belum baik untuk menjadi orang tua buat anak-anak saya. Wa biha yata'allamul jahilun. Diharapkan dengan wasiat yang disebutkan Ibnul Jauzi, wa biha,
Itu apa artinya wabiha Pak Tris? Dan dengannya, dengan apa ini? Ya benar, dengan wasiat ini yata'allamu al-jahilun. Yata'allamu itu artinya apa? Belajar. Al-jahilun orang bodoh, orang jahil. Orang yang nggak ngerti, yang nggak paham, diharapkan bisa belajar dengan wasiat-wasiat ini. Wabiha yatubul muznibun. Wabiha dengan wasiat ini pula diharapkan yatubu taubatan, artinya bertaubat. Al-muznibun, orang yang berdosa. Orang yang sudah terlanjur berdosa diharapkan dengan wasiat ini mau bertaubat. Kalau konteksnya orang tua apa? Konteksnya orang tua dikatakan berdosa dan mestinya bertaubat. Contohnya apa? Contohnya orang tua yang punya pola didik dengan kekerasan, dengan main pukul tangan. Padahal tidak layak untuk dihukum dengan cara seperti itu. Saya tidak mengatakan nggak boleh dipukul, tapi saya tadi mengatakan layak atau tidak dia dipukul. Apakah sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan sampai kemudian diwantemi, dipukuli sampai biru-biru, memar-memar, ya. Sampai anak trauma, anak ketakutan, sampai anak gagap misalnya. Dalam beberapa contoh kasus anak gagap, nggak bisa ngomong, terpatah-patah dan terbata-bata, itu dikarenakan trauma dari kekerasan orang tuanya. Itu beberapa contoh kasus anak seperti itu. Anak cenderung pendiam, diajak bicara susah, kita katakan tertutup dan tidak mau terbuka. Diteliti-teliti ternyata apa? Anak trauma. Kenapa? Bapak ibunya berlebihan di dalam menghukum. Nah, itu kan sebuah kesalahan. Itu satu bentuk dosa. Ya. Orang tua yang punya pola didik seperti ini, ya harusnya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dia melakukan rekonsiliasi, artinya berdamai dengan anak-anaknya itu, bagaimana caranya? Ya. Mungkin secara terus terang, jujur dan terbuka minta maaf, mengakui bahwa selama ini pendidikan yang diterapkan itu salah, main pukul. Yang saya mohon maaf, itu sampai anak luka, sampai anak biru-biru memar, ya. Sampai harus dibawa ke dokter. Na'udzubillah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul. Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul. Nabi Muhammad SAW mengizinkan memukul anak karena urusan sholat. Itu pun di usia tertentu. Ya kan? Usia berapa tahun? 10 tahun. Tata cara memukulnya diajarkan ataukah tidak oleh Nabi Muhammad? Diajarkan tata cara memukulnya itu. Hindari wajah. Jangan yang menyisakan dan membekaskan luka. Ya. Pukulnya pukulan kasih sayang, bukan benci dan marah. Angel kan ya prakteknya. Mukul kok nggak marah. Mukul kok sambil punya keyakinan ini mendidik dan tanda sayang. Itu pun dengan catatan Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan memukul, beliau sendiri yang tidak pernah memukul. Ya rahmatullah. Nabi Muhammad mengizinkan memukul, tetapi Nabi Muhammad secara praktek tidak pernah memukul. Apalagi lebih dari sekedar memukul, menyiksa. Kan mereka yang tidak belajar agama cenderungnya memang menghukum anak secara berlebihan. Bahkan tidak jarang kasus-kasus anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Anaknya masih bayi, anaknya masih anak-anak. Itu fakta kok. Walhamdulillah. Berharap kita dengan wasiat yang ditulis Ibnul Jauzi ini ya melembutkan hati untuk kemudian yang pernah melakukan suatu kesalahan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk juga pola didik orang tua yang terlalu pelit, ya, berlebihan kikirnya. Yang saya katakan berlebihan itu kenapa? Kepada anak kikir, tapi kepada orang lain temannya tidak. Dan tipe orang tua seperti ini, mohon maaf,
Ada. Nah, ini saya perlu ingatkan lagi, kita ngaji pagi hari pada subuh itu tidak dalam rangka menyindir siapa-siapa ya. Masih ingat pesan saya? Masih ya? Jangan lagi sing lapor Ustaz sopo iki. Kayak sing dimaksud aku. Oh, aku ngene. Tidak. Kita nggak ada keperluan orang per orang. Kita nggak ada hajat satu persatu, nggak ada. Yang kita bahas itu ilmu, yang kita baca adalah tulisan para ulama. Nah, ya saya mohon jangan tersinggung, jangan tersindir. Ya kalau tersinggung tersindir sambil untuk memperbaiki diri ya nggak apa-apa. Tapi kalau tersindir dan tersinggung dengan berpikir ini kok sing dibahas aku ini, bukan. Ini kita tidak membahas satu persatu, kita membahas secara umum. Itu tadi ada tipe orang tua kalau sama temennya itu royal, mau naik jajak, angkringan, monggo, sing bayari aku, monggo. Pas giliran anaknya minta duit jajan, jaluk jajan terus. Giliran anaknya minta dibelikan perlengkapan sekolah, boyo nganggo sing biyen ngopo to? Sing biyen aja apik kok. Atau beralasan, pakai yang punya kakakmu yang dulu kan bisa. Mik, carikanlah Mik. Itu alat tulis yang punya kakaknya dulu tuh disimpan di mana ya? Loh, untuk kebutuhan belajar, untuk pendidikan anak, peliknya luar biasa. Tapi kalau neraktir, Masya Allah, di atas 100.000 pun kayaknya enteng. Itu padahal gaji dia 2 hari. Bisa di loss game. Dia terlalu royal. Tapi sama anak tidak. Ini termasuk yang akan kita baca dan kita bahas di dalam wasiat ini. Wa ma ahsana kalamahu wa munajatihi. Sungguh indah kata-kata Ibnul Jauzi. Demikian pula begitu indah munajat yang beliau rangkaikan. Munajat itu artinya apa? Di sini yang dimaksud adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya bermunajat. Jadi gambarannya ada orang tengah malam, ini salah satu gambarannya aja. Dia bangun, dia berwudu, dia salat witir. Kemudian setelah salat witir di tengah gelapnya malam, dia berdoa kepada Allah seakan-akan langsung berhadapan-hadapan. Ya kan? Itu kan pengertian dari al-ihsan, ya kan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu namanya bermunajat. Ya Allah. Dia yakin Allah itu mendengar saat itu. Ya Allah, hambamu ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan urusan ini. Ya Allah, itu namanya bermunajat. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala menyatakan dalam munajatnya, irham abratan turakriku ala ma fataka min ala ma fataha minka wa kabidan tahtariku ala bu'diha anka. Beliau mengatakan irham, apa artinya irham? Rahmatilah. Abratan itu air mata, bukan ibratan. Kalau ibratan pelajaran, kalau abratan air mata. Ya Allah, rahmatilah air mata turakriku yang berlinang dan mengalir ala ma fataha minka, atas hal-hal yang terlanjur terlewatkan darimu, yang sudah berlalu itu loh. Dosa-dosa yang sudah berlalu, menangis, menyesali kebaikan-kebaikan yang seharusnya dilakukan tapi akhirnya dilewatkan, menyesal kenapa dulu nggak ikut ya membantu. Misalkan ada pembangunan masjid, ya ada pembangunan pondok putri, misalkan sekarang di Klegen ya. Dan setelah jadi kabeh sudah cukup, kok biyen aku kira bantu, kok biyen aku kira infak, kok dulu itu saya tidak wakaf, tidak selesai. Ya itu yang dimaksud dengan abratan turakriku ala ma fataha minka. Sesuatu yang sudah terlewat, kesalahan yang dilakukan maupun kebaikan yang